Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Putra Dewanta dengan nomor NPM 2113006. Saya ingin mempresentasikan yang berjudul sinkronisasi. Berikut saya presentasikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses-proses yang konkuren adalah proses-proses atau lebih dari satu berada pada saat yang sama. Proses-proses ini dapat sepenuhnya tak bergantung dengan yang lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali. Menurut para ahli, menurut Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas lex superiori derogat legi inferiori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hierarki lebih rendah itu harus disisihkan. Menurut Endang Sumiarni, sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat menyesuaikan atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif, yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya terhadap perundang-undangan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Problem klasik pada sinkronisasi. 1. Reader rate problem. Masalah readers atau writers adalah salah satu masalah sinkronisasi klasik yang sering digunakan untuk mendiskusikan dan membandingkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi. Secara singkat, masalah ini terjadi ketika ada beberapa pembaca dan penulis ingin mengakses suatu berkas pada saat bersamaan. Selanjutnya, bounded buffer problem. Pengertian bounded buffer
sendiri adalah suatu struktur data yang mampu menyimpan beberapa nilai dan mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Selanjutnya, Dinding Philosopher Problem, yaitu Dinding Philosopher Problem merupakan salah satu masalah klasik dalam sinkronisasi. Dinding Philosopher's Problem dapat diilustrasikan sebagai berikut. Terdapat 5 orang filsuf yang sedang duduk mengelilingi sebuah meja makan. Terdapat 5 mangkok mie di depan masing-masing filsuf dan satu sumpit di antara masing-masing filsuf. Para filsuf menghabiskan waktu dengan berpikir atau ketika kenyang dan makan ketika lapar. Ketika lapar, filsuf akan mengambil 2 buah sumpit di tangan kiri dan kanan dan makan. Namun, anda kalanya hanya diambil 1 sumpit saja. Jika ada filsuf yang mengambil 2 buah sumpit, maka 2 filsuf di samping filsuf yang sedang makan harus menunggu sampai sumpit ditaruh kembali. Hal ini dapat diimplementasikan dengan white dan sinyal. Contoh sinkronisasi. 1. Semapur dalam ilmu komputer. Khususnya di sistem operasi, semapur adalah sebuah variabel atau tipe data abstrak yang digunakan untuk mengendalikan akses oleh beberapa proses ke sumber daya umum dalam pemrograman paralel atau lingkungan multi-user. Kelemahan semapur yaitu 1. Termasuk low level. Yang kedua, kesulitan dalam pemeliharaannya karena tersebar dalam seluruh program. Yang ketiga, menghapus weight A dapat terjadi non-mutual exclusion. 4. Menghapus signal A dapat terjadi deadlock. Yang kelima, error yang terjadi sulit untuk dideteksi. Lalu sinkronisasi pada Windows 2000, implementasi sinkronisasi pada Windows 2000 menggunakan interrupt max untuk memproteksi akses ke sumber daya global pada sistem uniprosesor, sedangkan ada sistem multiprosesor menggunakan spin loop. Selain itu, Windows 2000 juga menyediakan dispatcher objek yang berfungsi sebagai mutual exclusion dan semapur dispatcher. Objek juga menyediakan event yang berfungsi sebagai variabel kondisi. Lalu kelemahan semapur. 1. Termasuk low level. 2. Kesulitan dalam pemeliharaannya karena tersebar dalam seluruh program. Ketiga, menghapus weight A dapat terjadi non-mutual exclusion. Yang keempat, menghapus signal A dapat terjadi deadlock. Yang kelima, error yang terjadi sulit untuk dideteksi. Contoh sederhana dari race condition. Ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas atau file, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam spooler direktori khusus. Proses lain printer diamond secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak. Dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari direktori.
Selanjutnya monitor proses-proses harus disinkronisasikan di dalam monitor. Satu, memenuhi solusi critical section. Dua, proses dapat menunggu di dalam monitor. Tiga, mekanisme terdapat variabel atau condition di mana proses dapat menguji atau menunggu sebelum mengakses critical section. Properti monitor. Satu, variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur dalam monitor dan tidak boleh prosedur di luar monitor. Dua, hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Kompilator harus mengimplementasikan ini atau mutual exclusion. Tiga, terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung diblokir. Menambahkan variabel-variabel kondisi dengan dua operasi yaitu wait dan signal. 4. Wait. Ketika prosedur monitor tidak dapat berlanjut atau misalnya produser menemui buffer penuh, menyebabkan proses pemanggil blocked dan mengizinkan proses lain masuk monitor. 5. Signal. Proses membangunkan partnernya yang sedang diblokir dengan signal pada variabel kondisi yang sedang ditunggu partnernya. Kesimpulannya, istilah sinkron digunakan dalam navigasi, komunikasi, sistem dinamis, hingga gerakan manusia. Kenapa sistem operasi membutuhkan sinkronisasi? Seperti kita ketahui bahwa hidup saling berkaitan satu sama lain. Begitu juga sinkronisasi pada sistem operasi. Hal ini jika tidak ada penopang dalam menjalankan suatu sistem, maka akan menemui suatu kendala yang berakibat ketidakkonsistenan pada data, sehingga data tidak menjadi konkuren. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih.